Kembali di podcast Mamang di Iya. bulan September masih dengan tema perjuangan. Betul. Ngomong-ngomong masalah perjuangan, Mang, Oke. orang kamari di Garut denger atau ngelihat ada Berita. yang sangat ramai sekali di Garut Ah, terkait perjuangan seorang warga oke. yang mencoba untuk memadamkan api yang ada di Gunung Guntur, Ah. tapi malah jadi korban. Wah, gimana itu Kira-kira ceritanya tuh? nanti ya, orang kita bahas. Oke. Hayu ngobrol di acara podcast Mamang. Nah, jadi gimana Mang ceritanya itu tuh? Jadi kemarin orang sempat kaget Mangnya babaturan orang aya ngeliatin video seseorang anu dia teh korban luka bakar gitu. Oke. Pas orang tanya teh saha teman babaturan orangnya, Mm-mm. terus ditanya eta kunaon cenah orang gitu nya. Itu teh cenah kebakaran di Tegal Malaka, kamari teh di Gunung Guntur kan gitu nya. Oke, Gunung Guntur. Orang teh Tegal Malaka itu kan tempat wisatanya. Orang teh habis pikir gitu. Kok bisa misalnya teh ada seseorang nu di tempat wisata mungkin sedang main atau seperti apa dan terjadi kebakaran dan dia tidak bisa menyelamatkan diri itunya. Oh, Jadi oke. mungkin orang merada anehnya tadi berpikir awal teh gitu, apakah mungkin dia terjebak dalam kebakaran, tapi kan biasa nama orang bisa lari lah Ya, gitu nya, bisa menyelamatkan diri lamun Oke. misal aya kebakaran di sebuah tempat wisata, kecuali lamun geus ieu gitu nya. Ternyata setelah ke orang ditelusuri belum itu ternyata lain ceritana gitu. Oke. Jadi kronologisnya ini terjadi kebakaran di Gunung Guntur, di Tegal Malaka. Gitu. Nah, terus Ya, terus si bapak itu teh nyoba madamkeun api gitu. Adapun kieu emang kelas sancan kasih bapak ya gitunya. Orang cerita heula. Oh, di balik kejadian itu sebelumnya ada kejadian kebakaran tersebut ya. Gimana tuh kronologinya? Dapat informasi ke orang gitunya. Ternyata kemarin memang sempat aya kebakaran di Gunung Guntur teh. Oke. Dan setelah ditelusuri itu teh ternyata akibat ulah tilu bocil, Mang. Oke. Bahkan orang kemarin sempat ke kecamatan kan ya papanggih jeung Pak Kapolsek. Ya. Beliau juga nya menceritakan tentang orang teh kudu hati-hati masalah kebakaran gitunya, karena diceritakan kamari di gunung setelah terjadi kebakaran dan memakan korban. Dipikir-pikir orang teh kok asa inget dengan cerita orang dengan cerita babaturan orang kamari kan ya. Oke. Ternyata pas orang disampungkeun, oh ternyata korelate Mang. Oh iya teh anu omongkeun teh. Oh. Tadinya orang kayaknya asa heureuy gitu kan, kebakaran tempat wisata kemudian bisa aya korban gitu. Ternyata setelah ditelusuri memang seperti itu kejadianana. Tadi awal muasal kejadian teh aya tilu bocah cenah. Ya. Bocah SMP. Oke. goreng gawe teh budaknya. Sambil TikTokan di atas. Duka tuh. Jadi bocah SMP, anak SMP lah gitunya. Dia teh ini kata Pak Kapolsek ya kemarin Polsek Tarogong Kidul, cenah si bocah eta teh main ke gunung Mang Mabal. Oke. Waktu sekolah Bolos. Mabal mau bolos gitu. Mainlah naik ke gunung gitu. Nah, di sana mereka itu dudurukan cenah. Kamu coba Sunda mah Si Duru. bakar-bakar api lah gitunya untuk menghangatkan diri. Si Duru tadi bahasa Sunda nama. Karena pagi-pagi kondisi di Mas- gunung itu masih dingin. Oke. kan. Nah, jadi iseng-iseng lah untuk menghangatkan diri. Mereka bakar sesuatu gitunya anu bisa ngahanatkeun diri atau tubuh gitu. Dan ternyata tanpa diprediksi gitunya, tanpa disadari ternyata itu teh si bekas dudurukan teh justru malah meluas ke wilayah yang lain gitu. Apalagi kita kan tadi mengingat Mang eta teh di gunung gitu kan ayeuna teh keur halodo, gersang kan gitu. Jadi banyak kayak ilalang rumput-rumput nu kering. Jadi ketika kasambar seuneu saeutik ge, apalagi dengan kondisi angin yang cukup besar Mangnya, itu bisa cepat ini gitu. Cepat menyebar meluas. gitu. Jadi itu. Terus itu kejadian teh baru kemarin sih awal bulan September di tanggal 7. 7. Oke. Jadi tadi cerita teh iseng-iseng anak SMP dia mabal di sekolah atau bolos dari sekolah, lain ke sekolah gitunya, kalah naik gunung gitu, dudurukan dan akhirnya terjadilah kebakaran di Tegal Malaka tadi teh gitu. Nah, nyambungnya dengan Pak Sidik mungkin Pak Sidik berusaha memadamkan, tahu mungkin kejadian itu, berusaha memadamkan api, malah jadi korban. Tadi setelah kejadian kebakaran itu kan jadi melebar gitu makanya jadi meluas informasinya dan memang di sana ada beberapa pihak termasuk tadi aparat TNI Polri gitunya dan pihak-pihak terkait berusaha untuk memadamkan api gitu dan takutnya kan lebih menyebar apalagi kan musim halodo atau musim kemarau kan makanya salah satunya ada Pak Sidik tadi 47 tahun.
Nah beliau itu mencoba berjuang gitu untuk memadamkan api. Tetapi ketika proses pemadaman api itu Pak Sidiknya kena musibah. Terpeleset mang dia masuk ke jurang sedalam 3 meter yang dimana di bawahnya itu ada kobaran api gitu. Sehingga Pak Sidiknya tadi akhirnya beliau itu kebakar mang, mukanya, tangannya sampai kakinya juga gitu. Seperti itu. Tapi alhamdulillah beliau masih selamat. Memang dan bisa dibawa ke rumah sakit. Walaupun tadi lukanya cukup serius gitunya. Dari gara-gara iseng bocil gitunya bisa aya korban kan gitu. Dan anu paling lucu mangnya aya cerita terkait kenapa tadi bisa diketahui si non teh? Si bocil tadi tersangkana gitu pelakunya gitu teh, ceritanya lucu pisan. Ternyata tadi polisi melakukan olah TKP lah gitu, nyari kira-kira saya pelakunya. Ada kadang-kadang kan mau mungkin mangnya aya asap tanpa api gitu, mau mungkin aya sesuatu tanpa penyebabnya. Nah setelah diselidiki ke pihak kepolisian, nah mereka itu nanya-nanya lah ke warga gitunya, kemudian observasi tadi cerita lucu, dibilang lucu sih lucu gitunya, abong bocil gitunya. Nah cerita teh polisi menemukan bukti ada sebuah status di sosmed gitu, makanya anu di posku salah satu pelaku eta. Ketika kejadian di gunung gitunya. Jadi mereka teh kedudukan lah biasa gitu merenya. Nah ketika api membesar gitu kan mereka takut merenya, akhirnya ngabecir lah gitu atau kabur lari mereka itunya, tapi di video gitu. Dan lucunya itu kejadian, mungkin mereka pikir lucu meremangnya. Jadi wah barudak api guys, jika kebakaran gitu kan ya, dramatis gitu. Akhirnya diposting di medsos, dan itulah yang jadi salah satu barang bukti. Walau aja udah gitu. Tutorial masuk penjara. Benar. Atau tutorial ditemukan oleh polisi gitunya gitu. Nah dari status medsos tadi itu akhirnya polisinya nyari tahu gitu. Ternyata pas telusuri ternyata nyambung. Di cross check lah di TKP. Di TKP jeung bukti eta gitu ditanya si anak-anak nate. Ternyata bener mang. Dan setelah video itu jadi bukti ditanyakan ke warga yang ada di sana di gunung itu, ditanyain ternyata benar ada 3 bocil tadi bocil boloho eta teh anu main di sana sebelum kejadian teh. Jadi semakin yakin bahwa mereka lah gitu pelakunya. Anak SMP mang. Tapi memang mungkin kenakalan SMP seperti itu. Ya orangnya mungkin mengalami orang tapi tidak aduruk maneh. Enggak. Tidak semembahayakan itulah gitu. Karena wajar mungkin orang-orang di sekitaran desa atau di daerah lah ya, mainnya pasti gak jauh di pegunungan atau di bukit gitu lah ya, untuk melepas kepenatan. Aduh SMP udah bebannya. Asalina lamun mah bener SMP penatnya, saya teh mikir naon wae gitu hirup tehnya, perasaan tinggal daharnya, tinggal jajan, tinggal sekolah segala dipasitkeun ke orang tua. Terus mikiran naon sih gitunya asa teu kudu. Mungkin bebannya anak SMP sekarang lebih gede daripada kita zaman kita SMP gitu Mas. Sehingga membuat mereka nih harus bikin rame apa ya. Jadi teh hayang niis meureunnya, lieur meureun hirup urang teh nya hayang niis naik ka gunung meureun gitu nya. Mungkin si anak SMP itu udah tahu mental health. Tapi nyambung kalau masalah kebakaran ini sudah tahu juga mungkin aja kejadian yang di Bromo itu. Benar, itu mah trending mang ya. Trending gitu. Bahkan informasi terakhir si pengantin laki-lakinya itu sudah minta maaf di depan kepala dusun. Nangis enggak? Biasa nama biasa sih. Biasa nama gitu sih. Tapi duka itu yang minta maafnya laki-laki atau perempuan? Laki-lakinya. Biasa lamun perempuan sok nangis biasa. Nanti nangis sambil megang kertas di atas materai itu. Nah, si pengantin laki-laki ini minta calonnya maaf. Ya. Geus kawin kan sih eta teh? Gak jadi meureun. Jadi kabur riweuh aja. Jadi kana mah acan. Tadi namanya langsung gak jadi kalah jadi riweuh. Jadi teu ngeunah hatenya gitu. Jadi nguruskeun heula we laporan jeung polisi. Punten di cancel. WO-nya gila. Kan WO-nya di penjara, yang punya WO-nya tuh. Manajer yang itunya WO-nya itu kan di penjara.
Di penjara WO ta itu manajer WO-nya sama fotografernya. Oh itu teh sepaket ini. Sepaket. Oh jadi nu prawe jeung wedding lagi nanti sepaket gitu. Iya, kan biasanya memang gitu. Bisa beda gitu. Nah, kocaknya meminta maaf tapi seolah menyalahkan petugas. Petugas di lokasi tersebut di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Itu salah teh petugasnya katanya gitu. Lain jukutna, nggak usah jukutna. Nah, tapi si pengacara menyalahkan angin. Jadi nama anu salah teh angin. Jukutna merenya. Jukut, terlalu kering jukutnya. Jukutna bercara ricing. Kenapa nggak lari jukutnya nggak pindah gitunya? Nyoesin. Hanya bisa bergoyang. Kata Ibet BGAD kita kan pada rumput yang bergoyang. Tapi sebelum itu kita sedikit lah flashback. Bukan timeline atau ya sebab akibat terjadinya itu. Itu kan, tanggal berapa, Mang? Itu tanggal 6 September. Tadi jeung nu di Garut mah beda sehari. Ya, hampir berbarengan. Mereka janjian gitu. Teori konspirasi. Ayo kita bikin berita yang rame. Nah, ini kan sudah pada tahu lah ya semua netizen juga bahwa awal dari akibat kebakaran hutan gunung Awal penyebab dari kebakaran Gunung di Bromo. Bukit Teletubbies ya itu. Teletubbies itu adalah dari flare yang mereka bawa. Flare harus digaro lain. Hah? Peler. Kali tegaskan. Tapi orang Sunda mah tepat tinggal sih nya. Sama orang Jawa, orang Indonesia mungkin tahu. Kepikiran nih kan dia anjir. Nah, flare itu kan memang harus kalau bahasa Sunda diseunit lah ya. Dinyalakan dengan api. Ketika menyalakan flare, itu kan flare yang ngeluarin asap yang diambilnya tuh momen asap ketika mengepul di tengah di tengah sepasang kekasih yang memadu gitu ya. Itu dapat tuh momennya. Jadi seperti asap-asap cinta gitu nya. Gitu. Ternyata itu adalah awal asap-asap bencana. Nah, satu flare yang dipegang dari calon pengantin itu jatuh, percikan apinya. Nah, jatuh ke rumput yang kering tadi. Ya, yang kering tadi. Bahkan terakhir orang kemarin lihat di sosial media membenarkan kejadian tersebut si pengacara itu. Nah, tapi katanya ketika si flare itu jatuh ke rumput, mereka ya orang-orang yang ada di sana gitulah ya, calon pengantinnya, terus manajer WO-nya, fotografernya berusaha untuk memadamkan api dengan menggunakan air mineral yang mereka bawa 5 botol, masing-masing 1 liter, berarti 5 liter. Tetapi karena angin terlalu kencang sehingga itu melebar gitu kata si pengacara. Orang jadi pertanyaan, Mang, bila madamkeunana eta pake naon, cai naon? Air mineral. Anu aya manis-manisna lain. Enggak tahu. Itu mah salah cek urang mah. Kan lamun amis mah sok rada meletek nya jadi burung gitu bisa. Cepet ya ini. Karena aya manis-manisna gitu. Mengandung gula. Kudu mah nu pahit-pahit ka karena bakal pareum. Atau kamu pakai galon Cibutek ya? Galon 4.000 cocok nama kebakaran mahnya. Nah, tapi kata pengacaranya itu tidak berhasil gitu. Terus nah, pada saat terjadi orang-orang tersebut ya pikir kita itu mungkin acuh tak acuh gitu lah ya. Karena orangnya ngelihat, Mang, di videonya kan gitunya. Jadi ketika asap ngepul besar gitunya, api pasti ada lah gitunya di bawahnya. Mereka masih terlihat santai cek orang mah. Dalam misalnya mereka itu mencoba untuk memadamkan gitunya dan benar-benar tanggung jawab. Lain sekedar manyur dengan rasa yang ada manis-manisnya itunya, pastilah bakal ada paniknya. Apakah dia mungkin nanti informasi ke pengelola atau seperti apa, kebakaran kan gitu. Tapi kok tadi mereka masih bisa melanjutkan dan terlihat santai kan, ada videonya kan, fotonya biasa itu mereka mah di depan anu pelang itu gennya bersantai berdiri gitu. Terus yang pasangan itu dia juga jalan biasa gitu, nggak terlihat panik seperti apa. Dalam misalnya kayaknya pikiran orang, lamun orang ingin mencoba memadamkan gitu, makanya ketika satu usaha orang tidak memungkinkan untuk orang pasti bakal nyari usaha lain. Namun benar-benar tanggung jawab orang gitu. Kecuali
Iya gue cai sabotol 5 botol itu cukup masa datang hashtag gitu ya masa meriating we kumaha maneh we cai cenah cenah bareng gitu nya. Ini mah kayak video komeng ketika dapat ikan tarikannya terlalu kuat jadi dilepaskan gitu. Si jorang teh udah kayak gitu mungkin. Jadi bisa sih lamun disebut acuh mangnya karena tadi dari keseriusan bisa dibedakeun lah mana nu bener-bener serius arek madamkeun jeung anu meureun bae lah. Itu meureun moal badag ieu meureunnya paling geus saeutik badagna. Makanya tadi orang menyebut bahwa si pengantin ini justru malah menuntut balik pihak pengelola, Mang. Karena gini. Salah pengelola gitu. Iya, ada nih videonya nih. Ini kesebar sih di sosmed. Kenapa mereka akhirnya menuduh balik petugas si taman Taman Nasional Bromo Tengger Semeru itu karena ketika masuk kenapa peralatan kita gak dicek? Satu itu. Terus keduanya kenapa kita tidak di-guide dari mulai diikuti pos pertama gitu. Sampai ke lokasi dipandu gitu ya. Kenapa tidak di-guide? Terus kalaupun nanti kejadian setidaknya si guide ini bisa ikut ngebantu, meminimalisir gitu, ikut membantu. Itu yang mereka tuntut gitu. Jadi lebih ke prosedur. Jadi salahnya boga gitu. Ya sama angin lah gitu. Nah, orang kita tarik aja nih point of view kita nih sebagai masyarakat dan netizen biasa gitu lah ya. Tapi kan emang orang nanti pernah lihat oke nanti di Metro TV misalnya itu ada beberapa konselernya informasi seolah-olah ya memang salah itu gitu, salah si pengelolana di sana. Pengelola itu cenah disebutkannya Metro TV bahwa mereka itu lalai dan juga licik cenah gitu. Licikna kan rada-rada nyer seperti apa gitu nya. Ternyata pas orang ditonton di portalna Metro TV itu tuh licikna itu salah satunya adalah mereka itu ternyata tidak konfirmasi Mang. Tadi TBBJ cenah. Jadi jadi mereka kan mau bikin tadi prewed gitu ya. Tapi ternyata bukan prewed. Salah. BBJ nakal itu namanya. BBJ nanti masuk ke si tempat wisata itu bukan prewed. Padahal kan prewed itu memang komersilnya. Beda deh lah gitunya ada orang yang berenang orang awam apanya ketika misalnya kita pergi ke suatu tempat bersifat komersil dengan biasa gitunya kayak main atau turis biasa gitu kan beda merenannya gitu. Ada treatment berbeda. Setidaknya merennya ada ari komersil mah ada aya duitan merennya. Ketika misalnya orang ngeluarin budget ya oge merennya rada-rada kaharti lah gitu. Jadi itu cenanya di menurut redaksi Metro TV mah yang mereka licik sebetulnya mah karena tadi jadi merenan tidak jujur. Tidak jujur. Jadi mungkin sieun ke kena cas badag menurutnya karena pasti lah beda emangnya perizinan ketika misalnya bikin konten atau hanya wisata misalkan jalan-jalan atau foto-foto mungkin dengan harga 10.000 tuh masuknya masih aman. Tapi kan ketika ini ternyata melakukan proses pemotretan prewedding mereka takut kena cas mungkin bisa jadi karena itu kan nges karena komersilnya menghasilkan uang gitunya tadi jadi itu pihak Metro TV mah disangka sebagai perbuatan licik itu di samping tadi lalai bahwa mereka tidak berusaha untuk memadamkan dan tanda kutipnya walaupun cenah tadi ini tapi ya mungkin seriusnya apalagi tadi diperkuat dengan video mereka masih melanggang dengan santainya gitu. Oke, terus ada indikasi juga itu tadi betul ya tidak memberikan informasi yang jelas tentang aktivitas yang akan dilakukan di Bukit Teletabis itu gitu. Nambung di beja-beja gitu nya. Cen diundang. Enggak. Kalau masalah ke duit lah ya itu mungkin mereka takut kena cas. Tapi masa iya kalau misalkan mereka takut kena cas mampu kok bikin prewedding terus dengan WO tuh lumayan Mang bisa puluhan juta tuh vendor tuh. Atau mungkin Mang kadang-kadang kalau misalnya seseorang itu ada acara gitu misalnya nanti di suatu tempat mungkin karena dia gak berani atau gak bilang itu karena mungkin bisa ribetnya ditanya naon-naon bisa jadi kan ya. Padahal kalau ditanya-tanya tentang sesuai dengan prosedural tenan naon sih sebetulnya namanya dan itu pun demi keamanan kenyamanan kan tadina gitu. Tapi mungkin masih ada beberapa orang
Jempewe yang kemau takut lah. Kumaha jero we lah gitu nya. Bisi riweuh ditanya ku petugas seperti apa gitu nya. Akhirnya mungkin dia enggak ngomong gitu. Padahal kan tadi kejadiannya kan jujur nah ini mungkin bisa menjawab pada akhirnya dan bisa menyangkal apa yang dituduhkan si pengacara itu, pengacara pengantinnya. Kan katanya kenapa enggak diperiksa alat-alat kita? Karena dari awalnya emang enggak jujur bahwa ini akan ada sesi potret prewedding dengan menggunakan ini. Kalau misalkan jujur seperti itu pasti diperiksa dong. Bahwa alat apa aja? Oh ini flare, enggak boleh nih. Ini karena mengandung bahan yang mudah membakar gitu. Apalagi di musim kemarau gitu. Jadi bakal juga judul film Indosiar, Mang. Apa itu? Jadi kebohongan membawa petaka. Ya betul. Atau aja kebohongan gitu. Ya. Bisa. Terus yang selanjutnya katanya tidak digaid. Gitu. Ya. Tadi awal mula karena tidak jujur. Kalau misalkan jujur, ini Pak, saya mau ini mungkin digaid ya. Benar. Sama itu mungkin untuk yang lebih aman, oke, misalkan pakai flare, yuk kita di sana tuh. Pasti masukan-masukannya di wilayah gitu, mungkin di daerah bisa yang memang kan, iya lebet cainya aman pakai flare gitu. Atau di Padang pasir berbisik. Di Bromo tuh kan ada pasir berbisik. Bisa kan itu lebih aman Mangnya. Mau bisa memicu kebakaran gitu. Dan bagi orang yang menjadi poinnya adalah ini adalah sebuah common sense. Common sense itu adalah lamun bahasa maneh mang ada aturan yang tidak tertulis. Oh, ada SOP. Lain. Naon? Oh, common sense. Common sense. Aya aturan. Aya aturan di anu mana tersurat dan tersirat gitu. Gitu. Orang tuh pasti paham. Iya benar. Hampir dalam segala hal memangnya aya aturan itu kan aya aturan anu tertulisnya, aya oge aturan tidak tertulis tapi masyarakat paham. Gitu. Kayak gini kalau menurut netizen ya gini aja logikanya. Maneh emang misalkan masuk ke suatu minimarket ya. Gak mungkin di depan minimarket itu ada tulisan dilarang mencuri. Terus dilarang membawa barang tanpa izin petugas atau kasir. Kan gak mungkin. Ketika nanti maneh misalkan kedapatan di CCTV mencuri, terus lantas menyalahkan, kan gak ada tulisannya gak boleh bawa barang ini gitu. Terus kenapa saya gak di-guide sama security-nya supaya security tahu bahwa saya ngambil ini. Kan itu adalah common sense gitu kan. Apalagi ini kondisinya kemarau. Rumput-rumput tuh pada kering gitu ya. Kena api sedikit bisa menjalar kemana-mana. Itu kan apa ya? Nalar yang sangat dasar sekali lah. Benar. Gitu. Itu ge budak jelema geologi bisa apaleun ngarti meureunnya kasar nama. Jangan kan jelema waras. Nu geologi bisa apaleun. Amun nu garing ka seuneuan teh bakal langsung hurung gitu. Cepet gitu menjalarna teh. Nah, itu dari sana aja udah gak nyampe mungkin ya otaknya gitu lah. Tapi lah namanya ieu pasti nyari pembenaran kan. Ya, nyari pembenaran. Tapi ada orang mah intina tadi puntennya kita berkomentar ini bukan tanpa alasan gitu ya. Tadi mang misalnya menjudutkan tapi bentuk apa ya orang teh ngerasa greget gitu mangnya jeung asa kumaha gitunya kumaha ngaran ngebahasan teh susahnya orang teh. Orang peduli gitunya dengan lingkungan gitunya. Iya. Pra kudu kieu teh kapikir gitu kan ya. Orang teh jadi habis pikir gitu ya. Ini hal sederhana loh gitu ini teh. Akhirnya kan ngaruksak alam orang kan gitu ya. Bahkan orang sendiri emangnya pernah beberapa kali ketika orang kuliah ngampus kan gitu kan ngampus gitu ya. Kuliah ngampus. Itu nanti sok aya itu kan hiking gitu. Oh iya bener. Kalau diterapkan ku guide orang dulunya orang kan biasalah awam gitu ya. Ketika orang di kakak-kakak pembina gitu ya, mereka berpesan bahwa jangan pernah merusak alam ketika orang ke gunung misalnya. Kedua jangan meninggalkan sampah gitu kan ya. Tadi itu kan sebenarnya ketika kita di alam terbuka emang bener emangnya sampah ulah sampai ayan tertinggal gitu ya. Tadi apalagi sampai ngarusak alam gitu ya. Itu mah jadi namanya dasar pisan gitulah. Gitu. Pengetahuan dasar gitu. Mungkin anak SD juga paham kayaknya sudah terlambat terbungkus cinta mungkin ya, terlampau terbungkus gitu. Kapoekan ku cinta gitu. Sehingga nah ini berita terakhir sekarang itu sudah mencapai 270 hektar ya Mang ya. Oh iya sampai kali 500 Mang 500 hektar.
Kan itu kan nyebar KI kan udah jalannya. Walaupun orang kemarin pisan tuh salamannya nonton TV di TV 2. TV 2 gitu ya. TV 2. Memang sih untuk di wilayah tadi non teh di Bromo itu nyandu tadi di wilayah kebakaran utama geus parem. Cuman kan tadi teh ya menyebar mang bahkan sampai 500 hektar. Wah. Gitu teh. Si non teh si efek kebakarannya gitu nya walaupun tadi area yang terbakar. Walaupun tadi pemerintah sebenarnya dengan beberapa pihak terkait kan sudah melakukan antisipasinya alhamdulillah gitu nya. Walaupun tapi keterbatasan sih mang dengan kondisi alam terbuka gitu nya, kemudian angin juga kencang. Sempat ada tornado kan? Tornado api bener-bener itu bener ningali. Kebawa angin. Apalagi tadi dengan apa namanya Mang teh kondisi wilayahnya kan beda-beda kan ya, aya lubang, aya dekok gitu ya, aya jurang-jurang gitu kan beda. Dan orangnya pernah baca biasanya namun misalnya di tanah datar kan memang untuk proses pemadaman api itu rada gampang karena bisa dibikin seperti sekat naon lah gitunya atau kayak apalah gitu penghalang, tapi kan itu bakal berbeda lamun di wilayah kebakaran teh tadi dengan berbukit-bukit gitu nya. Curamannya misalkan berapa kan susah oge gitu ya. Akhirnya tadi walaupun pemerintah sudah berusaha gitu mangnya itu memang banyak oge akhirnya luas oge gitu kan kebakaranana gitu. Nah ini kan faktanya sekarang itu pemerintah sudah menggelontorkan hampir 1,2 miliar. 1,2 miliar? Ya karena kebakaran mang. Coba lu ke bansos lumayan eta. Seberapa kakak itu? Loba. Bisa sakabupaten kan sekali cair gitu. Karena menurut salah satu anggota TNI, lupa namanya siapa ya, bahwa satu kali pemadaman ini memerlukan uang untuk 1 jam $11.500. Itu pemadaman kumaha pakai mobil? Pemadaman pakai mobil. Kan aja mobil pemadam kebakaran. Ini pakai helikopter Super Puma. Jadi di udara bombing, water bomb lah gitu bahasanya gitu. Karena selain memang tadi armadanya mau di alat pengangkut air untuk nyampe ke pegunungan itu kan mau gak mau harus lewat jalur udara. Tadi kan cuma lagi kan si wilayahnya kan datar di eta jika nu lain kan ya. Jadi merendah hese tumbang orang kayaknya jangan kendaraan jelema ge hese kan. Gitu. Nah, ini 1 jam itu 1 kali pemadaman itu $11.500. Kalau dirupiahkan itu sekitar 150 juta sejam. Sekali helikopter mawa cai. Iya. Nah, habet mahal mang. Caina mah di mana eta? Cai yang ada manis. Caina gitu aya amis-amisan kumaha itu atau cai. Enggak, karena ini si helikopternya mang, si Super Pumanya yang mahal itu. Sewa itu. Sewa. Iya. Lain-lain punya negara orang. Enggak. Cari stand peser. Enggak, bukan gitu mang. Di mana sih di kita berharap apa? Ke WC aja bayar 2.000. Sekarang ini dengan skala skala 500 hektar harus cuma-cuma. Berharap apa? Jadi tadi nu ngamahalkeun teh sewa sewa si armada si itu helikopterna Super Puma itu. Nah makanya biaya yang dikeluarkan untuk memadamkan kurang lebih 500 hektar itu sekitar 1,2 miliar telah dikeluarkan gitu. Nah sehingga mungkin kita akhirnya mengingatkan kembali nih setelah di episode kemarin kita ngebahas balon gas itu yang dipakai buat di acara-acara nikahan. Itu kan punten-punten nih ke WO ke pengantin terus juga ke MC ya. Ini harap diperhatikan juga khususnya kalau ini mungkin khususnya di para owner ya, owner WO yang mungkin punya asik gitulah rencananya atau misalkan secara konsep bagus nih, unik misalkan ya. Karena terlalu mainstream kalau foto prewed hanya menunjuk langit gini. Itu kan terlalu mainstream gitu. Boleh gitu, tapi harus memikirkan lagi jangka panjangnya gitu ya. Mungkin dari kita ini mah hanya sekedar advice dari netizen ya, kita sebagai netizen yang pada akhirnya berarti kita harus ngasih opsi atau ngasih
setidaknya edukasi lah ya untuk beberapa calon pengantin yang akan mengadakan sesi prewed ya, sesi foto wedding prewed. Yang pertama itu lakukan foto prewed itu dengan aman. Mulai dari budget harus aman tuh. Lokasi, terus peralatan yang dibawa ketika prewed, yang mau dipakai tadi yang mau dipakai. Ulah mawa tadi kan peler kan itu. Wadai flare. Iya. Itu mah kabar bawahnya kula laki mah gitu. Nah, itu kan orang kan revisi lah bisa salah. Ulah mama itu kan kayak hese nyoplok genan. Nu ulah dibuatnya tadinya nu berbahaya. Flare gitunya. Gitu. Atau misalnya alat-alat pemantik api kebakaran gitu. Jadi harus diperhatikan lah. Yang penting menurut orang adalah aman di budget. Karena orang setelah kasus ini viral, akhirnya ada beberapa WO dan calon pengantin yang melakukan sesi foto prewed yang murah meriah. Mereka lakukan di cuci steam motor, Mang. Tahu? Kan ada salju-saljunya. Nah, mereka disemprot dari pinggir, disemprot dari atas. Jadi seolah itu turun salju. Nah, difoto lah di situ jebret. Itu kan murah, paling steam motor 15.000 20.000 lah ya. Emang 20.000 misalkan untuk keperluan prewed kan pasti mau kan, 100.000 juga mau kan. Terus aya kayak imbas lain nu positif, Mang. Calon pengantin bakal bersih eta mah. Ya, bakal mengkilat pokoknya malah nu di hideungan mah nya. Pakai kit. Lebih bersih. Nah, itu ya. Bener itu mah. Yang aman-aman saja lah tadinya aman teh banyak memangnya tadi tina mana mah tina non budgetna tapi Bogor itu teu naon gitu nya tapi ulah maksakeun anu kumaha lah gitu nya daripada nanti catering eueuh mah gitu. Tadi tempatna oge nu aman, alat-alat atau aksesoris yang digunakan propertinya juga harus aman gitu nya ulah ngabahayakeun gitu. Karena orang tidak bisa berbicara banyak karena orang tidak ada sesi prewed mah. Palingan mana esok nyerangan prewed wae. Palingan manehna teu ngalaman meureun. Biasana mah gitunya. Ya bener. Tapi kadang lamun lain nyerang sinya orang ingetan lah, tapi lamun anu prewed anu membahayakan mah nya memang kudu diingetan, wajib gitu saling mengingatkan gitu, supaya tidak gak kejadian lagi yang kayak gini gitu. Ya silahkan kalau mau prewed mah gitu mending dipakai nyicil imah. Curhat maneh. Oke, next. Yang kedua itu siapkan perizinan atau legalitas ketika di tempat wisata. Ya, jadi informasinya terbuka tadinya. Ulah tadi kan nanya tadi anu nanti kebohongan membawa bencana gitu kan tadi teh memang mereka tidak bilang ya lamun versi Metro TV mah bahwa bakal foto prewed tapi mereka masuk sebagai wisatawan biasa. Jadi teu perlu nanti ditanya-tanya tadinya teu perlu diantar gitu digait tadi kan nya. Ya biasa meureunnya sok we kajararo silakan menikmati atau seperti apa meureunnya pemandangan naon gitu. Tadi teh jadi memang penting Bangnya jadi mungkin dianggap sepele itu tehnya hal itu tapi nanti mungkin bakal berimbas ke SOP memang tadinya ketika misalnya orang masuknya sebagai wisatawan biasa. SOP-nya seperti apa? Beda lagi. Lamun orang misalnya mungkin akan ada acara syuting, mungkin SOP-nya seperti apa lagi? Tadi ada acara prewed, mungkinnya apalagi dengan membawa tadi barang-barang yang berbahaya gitunya. Itu SOP-nya pasti bakal aya gitu. Ya tadi juga nambah kudu mawa nanti lamun nemu nanti apar alat pemadam api ringan tabung yang merah itu lumayan 3 kilo. Jadi lamun apaleun mau flare gitunya pasti bakal dititah mau apar oge gitu. Silakan tapi bawa apar gitu. Iya, petugas nasional tuh mau prewed pakai flare ya udah nih bawa aja apar tabung yang 10 kilo. Atau titah mau ieu jet nanti teh helikopter eta. Oh iya, Super Puma. Oke. Sok silakan asal mau Super Puma ke jero cenah gitu. Iya, antisipasi 1 jam ya 15 juta gitu kan lumayan. Kawin terjadi gitu. Parwedna alus. Nah, yang selanjutnya ini hindari menyulut atau menyalakan api di wilayah yang rawan terbakar atau rawan kebakarannya seperti sekarang lah. Benar tadi IG non teh
Kekabehan emang tadi orang teh menyoroti anu masalah prewednya tadi perkawinan. Ya. Lagi umum lah gitunya. Ya, ini general. General tadi termasuk nu barudak bocil-bocil di Garut tadi kayaknya. Ya, bener. Jadi kita harus tahu gitunya bahwa di musim kemarau ini dengan angin yang cukup besar gitunya, banyak rumput-rumput yang bergoyang, lain rumput-rumput yang kering gitunya. Jangan sekali-kali orang teh memancing untuk menghidupkan api di daerah sana gitu ya. Karena tadi bisa bahaya kan gitu. Dan oke, orang jadi lucu loh. Mane dari mulai sekarang berhenti membakar sampah. Di mana di bibir ya naon orang mah membakar sampah teh sebagai melindungi bumi dari sampah itu gitu. Karena ada rumput-rumput mang sama. Enggak, itu beda lagi. Eta orang mang yang lamun ngabakar sampah di pipir gitunya itu pastilah di generalkeun ya disterilkeun gitunya. Di wilayah memang nanti barang-barang bisa jadi kena seuneu jadi menyebar gitu dan itu pun orang nanti dipantau gitu mang orang teu pernah ninggalkeun lamun urang dudurukannya di pipir teu pernah ditinggalkeun gitu. Untuk orang terpercaya ka seuneu gitu nya. Misalnya cok seuneu pangbulungkeun orang percaya ka maneh bereskeun orang teu kitu. Soalnya seuneu teh kadang sok bohong gitu. Siap bos cek seuneu teh. Gitu. Jadi orang pasti diperhatikan. Jadi ingat emang bener tadi tapi maneh nanti masukan maneh katarima oge nya maksudnya. Orang pernah dengar aya kejadian di Jakarta waktu teh di TV-nya nanti aya nu dudurukan cenah digigireun itu bengkel mang. Kaduruk jeung bengkelna. Gara-gara sampah kan itu bakar sampah kan. Nah masalahna dia gitu emangnya dia ngebakar dibiarin gitu aja. Dibiarin terus di deket tempat berbahaya gitu tadi. Bengkel. Gigireun bengkel kan apa sorangannya meureun aya non teh bensin, oli lengkara itu bisa nanti kalau muka sulut cenah teh langsung bisa gitu kebakaran. Mungkin awalnya kayak bocil tadi pagi-pagi dingin nih coba bakar sampah buat menghangatkan badan. Lama-lama kok panas ya gitu. Gitu ya. Jadi orang masih aman ya. Orang kayak setiap bakar sampah itu pasti di wilayah aman jauh di mana mangnya ulah deket yang objek-objek penting lah gitunya. Kayak orang kebakaran amit-amitnya. Terus orang kayak selalu dipantau mang sancan pareum orang pasti bakal standby di daerah gitu. Ya, diombean. Bisi iya. Tapi jadi intinya mah tadi kan orang teh ulah sampai membakar sampah atau membakar apapun gitu emangnya. Apalagi di wilayah tadi bahaya ya lamun aya seuneu teh gitu. Nya jika tadi bisa budak SMP gitu. Nah, yang terakhir ini pertimbangkan lagi nih setiap apa yang akan dilakukan terkait efeknya seperti apa dan yalah bersikap dewasa gitulah dan lebih wise, lebih bijaksana gitulah. Benar. Emang ada memang sih mang jangankan untuk hal-hal besarnya, untuk hal kecil pun memang orang teh harus benar-benar tadi bijaksana lah gitunya jeung dewasa. Maksud dewasa teh orang bisa ngabedakeun mana ieu aman, mana tidak aman, mana ieu penting, ieu tidak penting, mana ieu baik dilakukan atau tidak gitunya tadi. Misalnya soal membakar sampah kan, ya orang harus dewasa lah. Kira-kira iya membakar sampah nu aman di mana gitu kan. Kalau mau dibakarnya, kalau mau untuk dibakar berarti karitukeun mayar 2.000 saminggu kan. Atau enggak nah jadi pertanyaan orang emang di sini enggak ada yang ngolek gitu mang sampah. Di beberapa wilayah aya di orang mah aya. Cuman mungkin karena orang melemurna kajoro mana mau ngomong kada jadi orang masih didatangan ku RT. Tapi orang mah mandirinya, tapi orang mandiri jujur. Orang kan masih sorangan mangnya maksudnya sampah masih kepantau lah gitu. Paling orang seminggu sawadah sampah meureun. Berarti termasuk tai ucing dimasukin ke dinya oge. Eta mah jadi pupuk. Jadi dimangpaatkeun gitu nya. Tadi ini namanya orang nanti untuk hal-hal yang apapun akan kita lakukan tadi harus dipikirkan ulang tadinya. Terlebih orang lamun misalnya tadi mau babakaran lah gitunya atau bikin dudurukan tadi pastikan aman, jauh di pemukiman, terus terhindar di wilayah-wilayah tadi rentan kebakaran gitu. Nah, gitu. Mungkin ini jadi usulan juga mang nanti ke RT setempat maneh Pak RT.
cobalah nanti dibikin penampungan sampah di depan. Nah, nanti koordinasi dengan dinas lingkungan, dinas kebersihan. Di wilayah orang sama aya untuk sampah mah. Sok diambil gitu. Orang dulu bahasa di Mahnu itu sok 2.000 saminggu. Iuran. Eta mah sampahna disimpan di jalan. Karena waktu itu memang orang teh di rumah kan banyak kan dulu mahnya ti lompatan gitu. Jadi memang untuk pengeluaran sampah itu loba pisan gitu nya sampahna. Jadi lamun dibakar oge kan waktu itu memang di rumah di itu memang orang kan padatnya di beda jeung di dia gitu. Di mah kan pemukiman. Jadi ketika orang arek dudukan oge lalaur mangnya bisa ka rumah sah gitu. Jeung halamanna kan kecil. Nah orang mah kan di dia enak dipipir kan rada leganya di kebon. Itu relatif aman gitu. Nah, orang ini menyarankan ya, jangan membakar sampah bukan hanya karena efek kebakarannya mah, polusi yang ditimbulkan, ya. Nanti kalau sudah datang polisi beda lagi dari mulai polusi. Ya, ini yang kurang digarisbawahi adalah polusi. Kan tahu sekarang kan polusi kota Jakarta kotor lah ya gitu. Dengan beberapa tindakan dari pemerintah setempat kan sudah mulai dari menaburkan garam di langit supaya hujan gitu. Mengundang Teh Rara. itu paling kocak. Itu mah nggak datangkan hujan apa ngaruh kan? Hujan. Tapi dalam bigan nama kan dia mah punya AC di langitnya. Nggak datangkan jeung nutup oge bisa ya si Teh Rara namanya. Ya nantilah ya ke depannya gitu. Polusi itu lumayan Mang ya. Ya sih orang ge polusi mungkin ada mangnya, tapi da ujung-ujungnya di tempat akhir lagi dibakar di orang mah. Iya, memang. Jadi polusinya biar bareng-bareng gitu. Orang sorangan-sorangan gitu maksudnya teh. Ya, gitu lah. Kayak orang ngobrol kening Pak RT gitu.